Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Ya, Ibu. Sudah aman. Baik, Suaranya kecil. izin ya. Ini di pagi ini, sesi pertama, saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang pengenalan kegawat daruratan. Ya. Tadi sudah perkenalan sama Bu Eti ya, sama Bu Eti. Saya sehari-harinya saat ini bekerja di BKKBN ya, di BKKBN. Kemudian masih juga praktek mandiri. Akhir kemarin pendidikan di S2 dan jadi sebetulnya sekarang ini kemarin perpanjangan belum selesai ya, mohon doanya. Sekarang saya sedang menyelesaikannya. Oke. Sampaikan di materi yang pertama ini adalah tentang pengertian kegawat daruratan neonatus. Kemudian kita akan diskusi tentang pengenalan tanda dan gejala yang menandakan situasi kegawat daruratan pada BBL dan pentingnya deteksi dini dan respon cepat dalam situasi kegawat daruratan neonatus. Oke. Sebagai kita ketahui, di Indonesia sekarang menurut data Bank Dunia di tahun 2021, angka kematian bayi neonatal di Indonesia itu 11,7 per 1000 kelahiran hidup. Yang dimana artinya ini terdapat antara 11 sampai 12 bayi neonatal yang meninggal dari setiap 1000 bayi yang terlahir hidup. Nah, ini juga menempatkan Indonesia, nah ini ya di ASEAN ya di tahun 2021 menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 ya, di peringkat ke-5 di angka kematian bayi ini. Nah, dengan Indonesia dengan angka kematiannya tadi sekitar 11-12 ya, 12 per 1000 kelahiran hidup. Kita masih di bawah Vietnam, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Oke. Di sini yang ingin saya sampaikan, kenapa angka kematian bayi itu sangat penting ya. Kenapa? Nah, sebagian besar di data Kemenkes juga menyebutkan bahwa penyebab kematian bayi ini didominasi oleh kondisi berat badan bayi yang lahir rendah atau BBLR, kemudian sulit bernapas dan infeksi. AKB ini atau angka kematian bayi ini merupakan permasalahan global dan menjadi salah satu target pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya. Nah, AKB ini merupakan indikator derajat kesehatan suatu negara. Karena kenaikan angka tersebut mencerminkan peningkatan harapan hidup, kesejahteraan, dan kualitas hidup suatu masyarakat. Artinya kenapa penting untuk meningkatkan kesehatan atau kualitas neonatal di sini, neonatus, karena memang inilah cerminan bagaimana tentang kualitas hidup suatu masyarakat, ya. Ya, jadi Indonesia itu memerlukan upaya yang ekstra dalam mencapai penurunan AKB. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menurunkan angka kematian bayi. Baik, kita ke definisi ya. Izin saya menyampaikan kembali, gawat darurat neonatus itu adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis, yaitu kurang atau sama dengan usia 28 hari, membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Dengan kata lain, kegawat daruratan neonatus itu merupakan kondisi yang mengancam nyawa pada bayi baru lahir, di mana kegawat daruratan neonatus ini mencakup berbagai kondisi medis yang mengancam nyawa seperti asfiksia neonatus, hipotermia, sepsis neonatus, serta komplikasi lain yang dapat terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan ya. Kemudian sebentar ya, kita diskusi dulu ya sebentar. Teman-teman terutama mungkin bidan atau teman-teman perawat juga, dokter juga yang ada di rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir tentunya sering mendapatkan permasalahan memang ditemukan di lapangan yang merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Misalnya yang paling sering terjadi
ya, asfiksia, di mana adanya kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak ya. Nah, ini sangat mempengaruhi apa namanya kualitas hidup bayi selanjutnya ya. Karena mungkin teman-teman di lapangan apalagi ya menghadapi kegawat daruratan ini sudah harus dan tentu yang sudah mempunyai kompetensinya ya dibekali dengan kompetensi kegawat daruratan untuk neonatus ya bagaimana cara penata laksanaannya. Nanti di sesi selanjutnya ada teman-teman kami yang akan membahas lebih spesifik tentang bagaimana penata laksanaan pada ya bagaimana penata laksanaan pada sepsis ya nanti. Nah, di sini yang ingin saya tekankan, salah satu contoh misalnya tadi pada kekurangan oksigen aja itu jumlah kerusakan itu akan tergantung kepada berapa lama bayi tidak mendapatkan oksigen yang cukup, kemudian seberapa rendah tingkat oksigen yang didapatkan, kemudian seberapa cepat perawatan yang diberikan. Nah, di sini penekannya adalah bagaimana kita akan bisa memberikan tindakan atau pertolongan yang cepat apabila kita tidak mengetahui atau memang tanda dan gejala yang menjadi kegawat daruratan dari pada bayi baru lahir ya. Oke, izinkan sharing yang pertama. Nah, ini adalah hal-hal atau kondisi yang memang ditemukan bukan hanya pada saat setelah persalinan. Tapi ini kan 0 sampai 28 hari ya, di mana neonatus itu harus mendapatkan pemantauan ya. Kadang-kala kita suka lupa ya sebagian mungkin ada hal yang sangat penting yang perlu disampaikan kepada ibu pada saat pulang atau setelah melahirkan itu hal-hal yang mungkin kalau sekarang sebetulnya ada di buku PING ya di buku kesehatan ibu dan anak di buku KIA itu sebetulnya semuanya sudah lengkap informasi-informasi penting tentang tanda bahaya itu sudah sangat jelas di sana ada namun permasalahannya adalah beberapa kasus, beberapa kali saya tanyakan juga cek ke pasien langsung. Terkadang ibu hamil itu datang, Bu punya buku ya nggak punya, punya, oke punya, tapi ternyata tidak tahu isinya apa. Nah itu ya, itu yang sangat dikhawatirkan ya sehingga teman-teman semua, baik dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, saya titipkan ini hal penting ya, nitip deh, titip ke ibu-ibu yang hamil, yang melahirkan, yang sudah bersalin, yang mempunyai bayi itu untuk membaca dan apa namanya harus tahu isinya apa. Terutama kita juga sebagai tenaga kesehatan itu adalah salah satu materi yang harus kita sampaikan di dalam bahan untuk penyuluhan ya di situ untuk menjelaskan tentang kondisi-kondisi atau tentang keadaan dan tanda-tanda bahaya yang memang harus mereka ketahui. Karena semakin cepat mereka mengenali tanda-tanda bahaya kegawat daruratan, maka kita akan semakin cepat untuk mendiagnosa dan memberikan perawatan. Nah, yang pertamanya adalah bayi yang tiba-tiba tidak mau menyusu atau isapannya mulai melemah. Nah, ini harus dibedakan dengan yang perlu disampaikan kepada ibu yang sudah melahirkan, terutama yang sedang menyusui, itu adalah untuk membedakan bayi yang tiba-tiba tidak mau menyusui atau memang bayi yang memang tidak lapar gitu ya. Karena apalagi ya ibu-ibu muda gitu yang pertama kali untuk pengalaman pertamanya mereka untuk menyusui, mereka tidak bisa membedakan. Ini bayi saya tidak menyusui, kenapa ya gitu? Apa tidak lapar atau apa? Nah, cara untuk mengenalinya tiba-tiba tidak mau menyusui dan isapannya mulai melemah. Nah, kalau pada saat kita apa namanya cooking reflex gitu ya, mencoba bayi untuk isapan kalau dia lapar memang ada respon, tapi ternyata bayi setelah menyusui tiba-tiba tidak mau menyusui. Nah, ini kita perlu waspada. Atau misal isapannya mulai melemah, itu juga perlu disampaikan kepada para ibu-ibu ya yang mempunyai bayi, terutama bayi usia neonatus atau neonata di masa 0 sampai 28 hari untuk apa namanya selalu aware akan kondisi yang memang harus membutuhkan pertolongan ya. Bagaimana cara untuk mengenalinya dan untuk membedakannya. Nah, di sini tentu teman-teman semua apalagi yang di lapangan sudah sangat apa namanya
pekerjaan kita dikaitkan dengan program, ada kunjungan neonatus ya, tentunya di sana ada kunjungan neonatus nanti yang memang harus diperhatikan tanda-tanda ini, baik itu di kunjungan pertama, kedua, ketiga ataupun keempat ya. Ini yang pertama yang paling mudah untuk diketahui dari bagaimana bayi tiba-tiba tidak menyusu atau isapannya yang mulai. Oke. Nah, kemudian ada kejang pada bayi. Tanda-tanda dan gejala yang memang harus dikenali sebagai tanda kegawat daruratan pada bayi ini adalah kejang pada bayi. Nah, untuk mengenali ini, sebagian ibu itu berpikir bahwa kejang itu harus selalu renjatan yang kuat gitu ya. Namun sebetulnya mata berkedip banyak pun seperti itu, kemudian gerak tangannya tidak terkontrol dan kaki bayi seperti mengayuh. Itu adalah sebagai tanda dan gejala kejang pada bayi. Jadi tentunya kejang pada bayi ini tidak harus disamakan dengan kejang pada anak yang memang kalau misalnya ada demam tinggi gitu kan terjadi kejang yang renjatan begitu hebat. Namun pada bayi ini harus lebih peka gitu karena bayinya kedipan matanya lebih banyak gitu kan, kemudian gerakan tangannya tidak terkontrol. Kalau tiba-tiba bayi seperti mengayuh itu perlu diwaspadai sebagai tanda dan gejala kegawatan pada anak. Nah ini pernah ada kasus waktu di rumah sakit teman saya, ada pasien datang, ternyata memang betul pasiennya terjadinya kejang, enggak kok tidak kejang gitu, tapi bayinya memang tidak terkontrol gitu. Nah itulah perlunya kenapa mengenali dan disampaikan kepada pasien-pasien kita juga untuk mengetahui bahwa kejang pada bayi itu tidak harus yang adanya renjatan gitu. Selanjutnya, nafas yang disertai tarikan dada dan merintih. Nah, ini salah satu tanda yang bayi itu kalau misalnya sama, ini pun begitu. Kalau kita mungkin sebagai tenaga kesehatan bisa mengenali. Namun bagaimana apabila pasien bayi sudah di rumah dan ibu-ibu itu biasanya yang tidak mengetahui tentang tanda gejala, tanda bahaya itu, sesak napas yang disertai tarikan dada dan merintih, kadang, wah ini kenapa ya si dedeknya gitu. Itu dianggap sebagai hal yang cuma kadang bingung tanpa harus segera untuk mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan ya. Nah sehingga di lapangan itu apalagi di daerah banyak kasus-kasus kenapa kepada bayinya sebagai tanda bahaya ya. Ini hal-hal yang memang sering terlupakan, sering tidak disampaikan begitu pada saat terjadi. Ini memang sangat menentukan bagaimana nanti bayi mendapatkan pertolongan ya. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejala kegawat daruratan pada neonatus itu adalah peningkatan suhu tubuh seperti demam lebih dari 37,5 derajat Celcius atau kedinginan di mana suhunya kurang dari 36,5 derajat Celcius ya. Sebagai kita ketahui, suhu normal pada bayi itu berada di kisaran 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius ya. Jadi untuk kondisi demam ini ataupun misalnya kedinginan, hipotermia itu bisa dikenali atau bisa dilihat hanya dengan menggunakan termometer. Tidak cukup dengan gini, wah ini pokoknya panas gitu ya. Makanya sekarang kan kalau termometer itu sekarang bisa dibeli ya. Apalagi sekarang itu udah semuanya serba online, bisa dibeli dan memang harganya juga tidak ya terjangkau lah ya, tidak begitu mahal. Ada termometer digital ini bisa kita beli hanya dengan 20.000. Disarankan kepada pasien-pasien kita itu untuk mempunyai termometer. Karena kalau indikatornya mereka panas itu harus udah demam tinggi gitu kan, apalagi sampai terjadi kejang, itu sudah terlambat ya, sehingga pada saat merasa anaknya rewel atau misalnya suhu tubuhnya mulai demam, tidak lagi menggunakan dengan telapak tangan ya indikatornya tetap. Jadi disarankan
ibu itu di rumah, di rumah tangga itu harus mempunyai termometer sehingga bisa deteksi dininya bisa dilakukan oleh tidak hanya oleh kita tenaga kesehatan tapi secara mandiri dilakukan oleh ibunya sendiri di rumah untuk mengukur suhu bayinya ya. Nah, jadi itu apa namanya? Sekarang itu udah menjadi kebutuhan mungkin ya, menjadi kebutuhan salah satu alat yang memang harus disarankan harus punya ya. Hmm. Kalau untuk bayi itu kan tidak seperti pada anak-anak yang udah besar. Kadang ibu-ibu itu udah panas, kayaknya kasih paracetamol dulu gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi bayi yang neonatus ini jarang lah ya usia di bawah sebulan itu ibu-ibu yang berani untuk memberikan obat. Sehingga kalau panas ditunggu panas nggak ya gitu. Kalau kayak di posyandu tuh pasti dianjurkan pertama kali coba menyusui yang banyak ibunya gitu kan, lebih disusui lagi lebih banyak lagi gitu, bagaimana demamnya masih tinggi atau enggak. Tapi nanti kalaupun misalnya ada memang tidak mempunyai termometer boleh nanti dirujuknya ke ibu kader juga, ibu-ibu kader juga pasti minimalnya di posyandu punya ya, ya nanti di lingkungannya di tingkat RT RW itu hanya untuk mengukur apa suhu tubuh bisa diakses ya, bisa dilakukan dengan cepat. Oke, selanjutnya adalah tanda kegawat daruratan pada bayi itu salah satunya adalah kemerahan pada tali pusat. Ya. Kemerahan pada tali pusat. Mohon maaf, Bun. Ya. Mohon maaf. Suaranya boleh dikencengin, Bun. Ada yang tidak terdengar, Bun. Ya, Oh ya, oke. Volumenya maaf. di. Ya, agak dekat mungkin ya. Terima Ya. kasih. Silakan lanjut. Terima kasih Mas Yudi. Oke, kita lanjut ya. Kemerahan pada tali pusat ini biasanya terjadi itu pada keadaan memang infeksi yang terjadi infeksi. Namun biasanya terjadi karena perawatan tali pusat atau penanganan tali pusat yang tidak baik ya. Nah, sekarang kita itu kan sekarang untuk perawatan tali pusat tidak lagi menggunakan apa gitu ya, tidak menggunakan alkohol atau betadin, tapi dibiarkan mengering. Atau kalau sekarang si komplementer itu kan komplementernya dengan cara menggunakan topikal anesthesia. Namun apabila memang salah satu tanda yang harus disampaikan kepada pasien pada saat pulang setelah melahirkan itu adalah tali pusat. Tali pusat itu biasanya kan rata-rata 3-4 hari lah, paling lama juga seminggu itu harus udah copot ya, harus udah copot. Jadi apabila memang ada tanda ini, kita kan tidak selamanya melihat ya bagaimana kondisi dari tali pusat ini. Sehingga ini hal yang perlu disampaikan juga kepada ibu atau keluarganya untuk selalu menjaga kebersihan dan apa namanya perawatan dari tali pusat ini. Sehingga dipastikan tali pusat itu harus dalam keadaan bersih ya, bersih. Nah, kalau misalnya ditemukan ada kemerahan pada tali pusat itu dianjurkan kepada pasien dan keluarganya untuk segera membawa bayinya ke bidan atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat secepatnya gitu ya. Jangan sampai nunggu ada nanah, ada apa gitu. Karena waktu di puskesmas, saya masih di puskesmas dulu, pernah ada kasus pasien membawa bayinya yang usia seminggu dengan kondisi tali pusat yang sudah apa namanya merah sekelilingnya, kemudian apa namanya basah ya seperti itu. Pas ditanya kenapa ibu tidak segera dibawa pada saat terjadi kemerahan, jawabannya apa? Oh kirain biasa gitu. Apalagi yang menggunakan klem ya, pemilik klem kayak gini nih tali pusatnya. Kan kalau ada sebagian yang masih menggunakan benang ya, menggunakan benang. Kalau itu kan jelas terlihat. Nah, apa dengan santainya si ibunya malah bilang kirain ini karena pengaruh dari jepitannya, katanya kan jepitan yang kayak gini. Tidak ya, justru mau apapun jenis jepitannya, baik itu benang ataupun dengan klem seperti ini, tetap kondisi tali pusat itu atau kondisi pusatnya itu harus selalu diperhatikan ya. Ini salah satu sumber atau
awal dari terjadinya infeksi juga ya pada bayi itu dari umbilikalnya ya. Kemudian hal yang sering ditemui mungkin dan harus dibedakan juga oleh teman-teman tentunya, dan juga yang memang perlu disampaikan kepada keluarga dari bayi pada saat pulang itu adalah tentang kuning pada bayi ya. Nah, kondisi kuning pada bayi ini mungkin gini ya, harus disampaikan, harus bisa membedakan kondisi kuning pada bayi itu yang fisiologis dan patologis ya. Jadi kita sepakati dulu, kita sampaikan dulu kondisi kuning pada bayi itu kepada ibunya harus selalu disampaikan bahwa normal apabila timbul kuning itu pada umur lebih dari 24 jam sampai 14 hari ya. Nah, sedangkan untuk penata laksanaannya kalau misal terjadi kuning pada masa itu biasanya ibu cukup memberikan ASI lebih banyak kepada bayinya karena sebagai kita ketahui ASI ini mempunyai atau mengandung zat-zat yang terbaik bagi bayi ya, termasuk untuk pemulihan kondisi kuningnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terapi sinar matahari ya untuk kondisi fisiologis ya. Nah, untuk kondisi fisiologis ini kita menganjurkan bayi untuk dijemur ya, berjemur di bawah matahari. Efektifnya itu untuk menurunkan kadar bilirubin itu ya. Kalau yang normal itu di jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Jangan terlalu siang ya, kalau jam segini udah panas ya. Jadi efektifnya itu berjemur bayi itu di jam 7 sampai jam 9 pagi. Tentunya mataharinya udah kelihatan ya, jangan kalau mataharinya masih ngumpet gitu, itu tidak efektif. Mataharinya sudah ada, kemudian bayinya dianjurkan untuk dibuka bajunya tapi tanpa mencari tempat yang tidak terpapar angin secara langsung ya. Jadi 15 menit telentang, kemudian 15 menit telungkup ya. Jadi dibolak-balik. Itu untuk mengatasi kuning pada bayi yang fisiologis ya. Nah, sedangkan kondisi patologis itu kondisi kuning yang memang terjadi pada tadi ya, kurang atau memang lebih dari Jam berapa ya? Nah, untuk menentukan derajat kuning ya, derajatnya itu ada 5 derajat yang bisa kita kenali ya. Mungkin kalau ini bagi kita ya sebagai ini. Tapi yang penting perlu disampaikan kepada pasien itu adalah kapan timbulnya yang memang dikatakan sebagai kuning atau yang patologis ya, yang patologis. Nah, pembagian ini kita kenal dengan Kramer ya, Kramer, di mana ada 5 derajat ya. Yang derajat pertama ini kuningnya itu di daerah kepala dan leher ya, kepala dan leher ini masuknya ke derajat 1. Kemudian di derajat, nah biasanya derajat 1 ini kalau perkiraan kadar bilirubinnya itu biasanya 5 mg/sen ya, 5 mg/sen ini. Hanya di bagian muka dan leher. Kemudian di derajat yang 2, derajat 2 itu sama di daerah kepala dan leher sampai badan atas ya, sampai badan atas nih, yang atas dada gitu ya. Itu cuma bagian badan atas saja. Jadi derajat 1 ditambah dengan dada depan dan belakang ya, bagian atas saja. Kemudian untuk derajat 3 itu derajat yang tadi ditambah dengan sampai badan bawah hingga tungkai. Nah, hingga tungkai ini. Dari perut sampai ke bawah ya, ke lutut. Nah, ini. Biasanya kalau derajat 3 itu perkiraan kadar bilirubinnya itu di 11,4 mg/sen ya. Kemudian derajat 4 itu, nah ini derajat yang tadi ya, yang sudah terkena, kemudian sampai daerah lengan, kaki bawah, kemudian lutut nih, sampai ke lutut ya, di bawah, sampai bawahnya. Biasanya kalau perkiraan dicek kadar bilirubinnya itu 12,4 mg/sen. Nah, ini derajat yang terberat adalah derajat 5, yaitu semua seluruh tubuh sampai daerah telapak tangan dan kaki ya.
semua. Jadi itu yang perlu diwaspadai ya untuk mengenali kuning pada bayi baru lahir atau pada neonatus. Untuk penata laksanaannya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian hal yang perlu diketahui juga, terutama oleh keluarga pasien. Ya, kenapa saya bilang dari tadi selalu keluarga pasien? Karena untuk deteksi dini itu sebetulnya bukan kita yang bantu. Memang kita betul untuk deteksi dini untuk menentukan diagnosa dan menentukan pertolongan ya penata laksanaan. Namun sebetulnya yang perlu diwaspadai tanda bahaya ini harus dikenalkan kepada keluarga, terutama ibu untuk dikenali secara cepat ya. Misalnya diare nih, ini juga merupakan salah satu tanda bahaya ya. Diare yang seperti apa yang perlu diwaspadai itu yaitu diare yang lebih dari 6 kali per hari. Nah, di mana konsistensinya ini juga perlu diperhatikan. Kadang ada yang, Bu anak saya kok tiap habis mini gitu kan katanya pup gitu ya diare, tapi sedikit-sedikit. Nah ini ya itu yang perlu dibedakan dari apa namanya banyaknya juga, kemudian konsistensinya cair atau gimana gitu kan. Kemudian biasanya kita kembali lihat lagi bayinya bagaimana menyusuinya, dia mau atau tidak, baik atau tidak. Yang perlu diwaspadai pada saat diare itu kan ditakutkan terjadinya nanti dehidrasi ya. Sehingga kalau misal sekali, 2 kali kita anjurkan ibu untuk menyusui lebih karena bayi itu kan makannya cuma ASI ya, makannya cuma ASI. Coba di situ diperhatikan biasanya kita kalau menganalisa itu ibu mengkonsumsi apa, karena memang bayi itu biasanya akan meminum itu kan dari ASI ibunya ya, dari ASI ibunya. Nah sebetulnya diare yang 5 kali itu kita bisa dilihat di turgor kulitnya aja ya, di turgor kulitnya apakah baik atau tidak, apalagi kalau sudah ada cepung gitu ya, itu tanda-tanda dehidrasi. Dan perlu kita sampaikan juga kepada pasien-pasien kita itu tanda-tanda dari dan gejala dehidrasi ya. Misalnya bagaimana cara apa melihat kondisi apakah dehidrasi atau tidak dengan cara mencubit bagian perut, terutama ya kalau pada bayi dia lihat apakah kembali ke semula dengan cepat atau tidak. Kemudian juga dilihat dari cekukan matanya ya, apalagi kalau bayi balah itu di pantatnya. Nah ini penata laksanaan awal ya yang disarankan kepada ibu yang mempunyai bayi dengan diare, kalau misalnya 2 kali itu harus cepat. Jadi emang apa namanya pertolongan pertamanya di rumah ibu harus minum, memberikan asinya lebih banyak, ibunya mengkonsumsi makanan yang bergizi tentunya ya. Kemudian apabila memang lebih dari 6 kali atau apalagi sampai 10 kali itu udah lebih dari 6 kali udah harus mencari pertolongan ya, harus mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan atau kepada dokter, bidan, perawat gitu untuk segera memeriksakan bayinya ya. Oke. Bunda, izin mengingatkan untuk penyampaian materi waktunya 5 menit lagi. Oke, baik. Diskusi. Kita akan ke deteksi dini dan respon cepat ya. Ini kenapa penting? Nah, kenapa penting deteksi dini dan respon cepat dalam situasi kegawat daruratan neonatal? Nah, di sini dengan mengenali neonatus yang beresiko itu yang tanda-tanda yang tadi ya kita temukan. Nah, itu akan kita melakukan deteksi dini kegawatan sehingga kita akan mendapatkan pertolongan kita akan cepat, kemudian menghindari kerusakan lebih lanjut dan tumbuh kembang tidak terganggu. Dan yang perlu diingat adalah seorang bayi dengan tanda bahaya merupakan masalah serius. Kemudian satu tanda bahaya tidak terdeteksi akan berkelanjutan pada kegawatan yang lainnya dan nilailah secepat mungkin bayi dengan tanda kegawatan. Oke, nah ini nanti akan disampaikan oleh dokter saya, nanti ada yang membahas tentang resusitasi. Nah, selanjutnya nih kasus yang termasuk ke dalam kelompok bayi baru lahir dengan komplikasi sakit berat. Ada yang sangat berat itu infeksi berat, kejang, gangguan napas berat, kemudian hipotermia berat. Kalau bayi kuning, icterus patologis, kemudian asfiksia atau asfiksia tidak teratasi, kemudian berat badan lahir kurang dari 2.000 gram atau beda lahir kurang dari 2,5 ya, dengan komplikasi. Kemudian BBL dengan kelainan kongenita, diare, dehidrasi atau di sini dehidrasi berat. Nah, itu yang termasuk kategori berat. Sedangkan kasus yang termasuk dalam kelompok bayi baru lahir dengan komplikasi sakit sedang itu
Di antaranya hipotermia ringan, kemudian berat badan tidak naik, masalah menetes, dan BBL lahir lebih dari 2.000 gram tanpa komplikasi. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok bayi baru lahir dengan komplikasi sakit ringan itu adalah infeksi bakteri lokal, misalnya ompalitis ringan, konjungtivitis ringan, dan infeksi kulit ringan. Nah, ini ada alur rujukan BBL dengan komplikasi. Di sini tentunya pada saat bagi bayi baru lahir ya, pada bayi baru lahir itu sebentar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan mengidentifikasi komplikasi pada BBL. Kemudian sarana pelayanan kesehatan merujuk bayi baru lahir dengan komplikasi ke sesuai kriteria ya. Kalau kriteria kasus yang sakit berat itu perawatan bayi sakit di RS Ponek. Kemudian kalau bayi sedang itu perawatan bayi di Puskesmas Ponek. Dan kalau bayi yang ringan itu perawatan sakit di berbagai jenis layanan pelayanan kesehatan, bisa di bidan, dokter gitu ya. Itu kemudian itu ke sarana pelayanan kesehatan melaporkan hasil penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi tersebut, dan nanti pada akhirnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang menerima laporan hasil penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi ya. Demikian alur dari rujukan pada bayi baru lahir dengan komplikasi. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Oke ya, akhiri dengan quote-nya dari Bunda Teresa. It is not how much you do, but how much love you put in doing. Ya, so, semoga teman-teman semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk menghadapi kasus-kasus yang kita hadapi di lapangan dan bisa mengatasinya dengan baik ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan kegawat daruratan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator.